Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Irenija Pratiwi Bangun dan teman saya Tionisa Oktavia akan menjelaskan materi tentang riba dalam Islam. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian riba. Secara bahasa atau lughah, menurut Al-Raji, riba berarti tambahan. Secara syar'i telah memberikan definisi tersendiri bagi kata riba, yakni pertambahan dalam muamalah tertentu secara batil yang tidak termasuk sebagai muamalah jual beli. Maksud pertambahan pada muamalah secara batil adalah pertambahan pada transaksi pertukaran atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam meminjam yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu. Selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Menurut Quraisy Shihab, dalam Al-Quran kata riba diulang sebanyak 8 kali, yang terdapat dalam 4 surah yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Yang pertama dalam surah Ar-Rum yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang kedua dalam surah An-Nisa yang artinya, maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang ketiga surah Al-Imran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan yang terakhir dalam surah Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba pokok hartamu, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Selanjutnya jenis-jenis riba. Yang pertama riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba. Kedua, ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang ketiga, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Adapun pembagian riba jahiliyah atau riba jual beli terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri atas 6 macam, yaitu emas, perak, gandum, syair atau salah satu jenis gandum, kurma, dan garam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Para ulama bersepakat bahwa 6 komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi persyaratan, yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan atau tunai pada saat terjadinya akad, dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.
Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Sebelumnya disebutkan bahwa riba qard dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah terkenal dan banyak berlaku di kalangan Arab jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutkan dengan riba jahiliyah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tionisa Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya barang-barang yang termasuk riba. Dari kitab Manhaju At-Tulab, artinya sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak, dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk, dan obat-obatan. Nukut adalah barang yang terdiri dari emas, zahab, dan perak, fidlah. Kadangkala ia dicetak dalam bentuk mata uang logam atau fulus, dan kadang pula dicetak dalam rupa perhiasan atau huliyun, atau emas batangan tibrun. Masing-masing rupa emas dan perak ini adalah sama-sama merupakan barang ribawi, karena itu berlaku akad ribawi bila bertransaksi dengannya. Selain emas dan perak, barang-barang ribawi berikutnya adalah bahan pangan. Maksud dari bahan pangan ini adalah sebagaimana yang artinya bahan yang sebagian besar dimaksudkan untuk tujuan pangan, meskipun jarang dikonsumsi. Dalam teks hadis disebutkan bahwa pada dasarnya bahan pangan yang masuk kelompok ribawi itu ada 3. Yang pertama, gandum. Baik gandum merah atau bur maupun gandum putih atau syair, bur dan syair, keduanya dianggap mewakili fungsi sebagai sumber kekuatan pokok atau takawut. Dari keduanya kemudian muncul penyamaan hukum terhadap beberapa jenis bahan pangan lainnya, seperti beras dan jagung dan kacang-kacangan atau alful. Yang kedua itu ada kurma. Kurma ini mewakili kelompok lauk pauk, cemilan dan manisan, karena ia bukan termasuk bahan pokok. Ia hanya berperan sebagai sumber makanan sekunder. Dari kurma ini selanjutnya muncul penyamaan hukum terhadap anggur dan buah tin dan tebu. Yang ketiga yaitu garam. Fungsi dari garam ini pada dasarnya untuk membaguskan. Dari peran membaguskan ini, maka ditarik persamaan hukum untuk bahan-bahan yang berperan sebagai obat-obatan, seperti za'faran dan jahe-jahean. Kemudian, dampak riba terhadap ekonomi. Menurut Syafi'i Antonio, menurutnya dampak negatif dalam riba dalam ekonomi adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Agustianto 2010 dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam. Dampak riba dari segi ekonomi adalah yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah sejak tahun 1930 sampai saat ini. Akibat dari fluktuasi tingkat suku bunga telah membuka peluang kepada para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Yang keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi ceteris paribus.
Yang kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang yang dalam sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang kurang mengerti, dipersilahkan untuk bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.